Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar. Kemudian ada pair USD, ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame 4 jam. Kalau kita perhatikan untuk indeks dolar khususnya di hari kemarin ya, ada dorongan seller terjadi ya, pasca terbentuknya impulsif bullish, terjadinya retest dan menuju area support, dan posisi saat ini masih bergerak konsolidasi. Belum ada perubahan yang cukup signifikan yang menunjukkan pergerakan betul-betul naik ataupun turun, di mana buyer dan seller ya sampai dengan sore hari ini, siang hari ini memiliki kekuatan yang seimbang. Dan kalau kita perhatikan di time frame 1 jam ya, tentunya belum ada konfirmasi ya yang cukup kuat untuk melihat daripada indeks dolar ini terjadi pembalikan atau kenaikan. Memang sempat terjadi pergerakan bullish ya, dan kemudian ini ada konfirmasi bearish pin bar. Jika mana nanti kalau candle ditutup candle bearish, impulse bearish gitu contohnya, maka akan menunjukkan progres penurunan berlanjut. Dan tentunya kalau kita perhatikan di time frame 1 jam, di sini ada area yang menurut saya memiliki kecenderungan akan terjadi pembalikan ya atau reversal. Area order block yang di time frame 1 jam ini berkisaran 102.325 sampai dengan 102.204 sesuai dengan trading plan yang sudah saya sampaikan. Sifatnya penurunan untuk indeks dolar ini hanya retest dan kemudian melanjutkan kenaikannya. Gambarannya seperti itu, dan tentunya nanti malam juga akan ada rilis news ya, retail sales. Nanti akan saya bahas di beberapa analisa ya di Euro USD, mungkin nanti saya akan bahas. Oke, langsung aja kita lihat untuk market berikutnya, yaitu Euro USD ya. Kita cek dulu di time frame daily. Euro USD di hari kemarin saya melihatnya sih kecenderungannya ini seimbang ya. Artinya balance pergerakannya antara buyer dan seller, tidak ada perubahan meskipun ada dorongan bullish terjadi. Dan tentunya hari ini dengan apa yang sudah saya sampaikan di beberapa analisa, di mana ketika break impulsive bearish, di mana di sini ada support become resistant, ada terjadi retest atau koreksi dan melanjutkan penurunan. Kita cek di time frame 4 jam. Nah, ini pergerakannya ya di hari kemarin tentunya masih membentuk sebuah area compression. Ini adalah compression, dan ini saat ini masih konsolidasi tapi memiliki kecenderungan akan menuju area zona sell. Tinggal kita tunggu, secara strateginya masih sama ya. Saya akan tunggu area zona sell. Jika mana di sini ada peluang, ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka saya akan sell di wilayah area ini. Dan tentunya sampai dengan sesi Eropa, Euro USD masih kecenderungan konsolidasi ya, tidak keluar daripada jalurnya, masih di range area ini saya tandain ya. Ini range-nya. Ya, ini adalah areanya, ini adalah area konsolidasinya. Artinya masih belum ada perubahan ya, jika mana area di breakout di atas daripada high yang di hari kemarin, yaitu 1.08906, maka menunjukkan kenaikan menuju area resisten. Tinggal kita konfirmasi aja nanti kalau di situ ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, bisa sell di wilayah tersebut. Karena nanti malam nih saya akan bahas sedikit, ada retail sales ya, pukul 19.30 tanggal 16 Mei, di mana previousnya adalah minus 0,6%, forecastnya diprediksi ada kenaikan 0,8%. Menurut saya ini make sense kalau saya perhatikan dari news yang rilis awal bulan ya, yaitu non-farm payroll, terus unemployment rate, bahkan efek early earning itu menunjukkan positif. Artinya mereka semua memiliki ekonomi yang bagus untuk saat ini, dan tentunya dengan kondisi tersebut retail sales diprediksikan naik sebesar 0,8%. Ini menunjukkan positif untuk indeks dolar ya. Tentunya jika mana ini positif untuk indeks dolar, Euro USD akan terjadi penurunan. Gambarannya seperti itu. Oke, sekarang tetap ya saya akan menunggu area resisten. Jika mana posisi di area tersebut ada
konfirmasi bearish engulfing, bearish pin bar, saya akan sell di wilayah area ini. Dan kelihatannya tepat berada area trendline. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi di GBP USD ya. Kita cek di time frame daily. GBP USD ada tekanan bullish ya, ada impulsif, ada bullish engulfing, ada sedikit dorongan ya buyer, dan posisi sampai dengan sore hari ini ada tekanan seller. Artinya ada retest, ada koreksi di area 50% dari bullish engulfing yang terbentuk di hari kemarin. Sekarang kita akan cek lagi di time frame 4 jam. Oke. Nah, di posisinya memang target daripada saya ini Anda bisa lihat, kemungkinan teman-teman yang mengikuti dari yang saya sampaikan di hari kemarin ya, dari weekly analisa sampai dengan posisi hari Senin kemarin, memang saya memprediksikan ada terjadi kenaikan menuju order block yang ada di time frame 1 jam ataupun 4 jam di wilayah area ini. Dan ini sekarang sudah dikonfirmasi ada impulsif bearish, tapi time frame 4 jam ini selesai sampai pukul 16.00 ya. Jika mana ditutup candle seperti ini, menurut saya akan ada kecenderungan turun ya sesuai dengan targetnya. Dan tadi news juga memprediksi bahwasanya indeks dolar itu akan terjadi penguatan, dan menurut saya masih make sense. Adapun kalau gagal di wilayah area order block ini, masih ada potensi berikutnya adalah area drop base drop, yaitu di wilayah area berkisaran 1.26165 sampai dengan 1.25687. Ini posisinya menurut saya tinggal menunggu aja ya. Kalau di time frame 4 jam sampai nanti 16.00, kalau ada potensi seperti ini, besar kemungkinan akan terjadi penurunan menuju area support, yaitu di 1.23.671, yaitu akan break dulu menguji wilayah key supportnya 1.24.356. Oke. Sekarang kita akan cek lagi USD Jepang Yen. Kita lihat di time frame daily, USD Jepang Yen posisinya juga masih dalam area target 1 ya. Belum ada perubahan, belum ada konfirmasi akan terjadinya retest. Cuman dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa sudah ada konfirmasinya. Cuman kita cek dulu di time frame 4 jam. Ya, masih konsolidasi sih, masih belum berubah dari zona konsolidasinya. Artinya masih bergerak di wilayah area tersebut. Sampai dengan siang hari ini belum ada konfirmasi jelas. Ya, kita tunggu tentunya. Kalau break di bawah 135.744 maka akan menunjukkan penurunan. Kalau breaknya di atas 136.069 maka akan menunjukkan kenaikan menuju area target kedua. Sederhana ya, seperti itu. Kalau untuk target mau buy ataupun mau sell, tunggu aja break impulsif bearish atau impulsif bullish. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Ada zona sell, zona buy yang sudah saya patok ya untuk area tersebut. Tentunya di situ menjadikan pemantauan saya untuk trading plan saya sampai dengan posisi saat ini. Oke, thank you buat semuanya. Jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, dan tentunya saya ucapkan terima kasih. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.